Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat pada bulan Ramadan kali ini. Salat setelah salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kebijakan Ekonomi Konvensional dan Islam dalam Menghadapi Inflasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu yang terdiri dari yang pertama adalah Elisa Nur Hasanah NIM 12 sebagai pemateri. Berikutnya ada Rizka Hidayatul Oktaviana NIM 13 sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Ivan Haidar Aditya, sebagai moderator. Baik, langsung saja kita akan lanjut ke materinya. Kepada pemateri, saya persilahkan. Yang pertama, inflasi. Inflasi merupakan suatu peristiwa moneter yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai mata uang terhadap suatu barang tertentu. Peristiwa ini akan menyebabkan gangguan terhadap fungsi uang, distorsi harga, merusak output, meruntuhkan efisiensi dan investasi produktif, menimbulkan ketidakadilan serta ketegangan sosial. Cara yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan oleh pihak otoritas moneter dengan mempengaruhi variabel moneter, jumlah uang beredar, suku bunga SBI, dan nilai tukar. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau tingkat penurunan deflasi dari barang dan jasa. Yang kedua, mengatasi inflasi dalam ekonomi konvensional. Menurut Abdurrahman Karim, inflasi dapat diatasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar atau kecepatan peredaran uang atau menaikkan barang yang diperdagangkan. Terdapat 3 kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi, yaitu yang pertama, kebijakan moneter, yang kedua, kebijakan fiskal, yang ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral, di mana yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat agar stabil. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter sasaran utamanya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mempersulit pemberian kredit. Menurut Abdurrahman Karim, ada 3 cara yang dilakukan bank sentral untuk mengatasi inflasi, yaitu yang pertama, politik diskonto, yaitu mengatasi inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga sehingga masyarakat gemar menabung dan kemudian peredaran uang di masyarakat akan berkurang sehingga inflasi akan dapat diatasi. Kedua, politik pasar terbuka, dengan menjual surat-surat berharga agar jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang. Yang ketiga, politik cadangan kas, dengan menaikkan kas rasio yang digunakan untuk mengurangi jumlah pemberian kredit yang disediakan kepada masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi inflasi adalah dengan menurunkan pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak, dan mengadakan pinjaman pemerintah dengan menerbitkan SUN. Yang ketiga, kebijakan moneter non-fiskal. Kebijakan ini dilakukan dengan menempuh peningkatan hasil produksi, menstabiler gaji dan upah, atau tidak sering menaikkan dan mengendalikan harga serta distribusi barang kebutuhan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya itu mengatasi inflasi dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya, di dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi karena mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang memiliki nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Kondisi defisit pernah terjadi di zaman Rasulullah dan hanya sekali, yaitu pada sebelum Perang Hunain.
Berikut adalah upaya mengatasi inflasi dalam perspektif Islam. Pertama itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah pemilik yang absolut. Kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas bagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Kemudian keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Keenam, menghilangkan jurang pembedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Dan yang ketujuh itu menerapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dalam aspek teknis, kebijakan moneter dalam menghadapi inflasi dalam Islam diantaranya, pertama, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. B. Uang harus dicetak dengan jumlah yang rendah. Al-Makrizi menyatakan bahwa uang sebaiknya dicetak pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal kecil. Kemudian C itu menetapkan strategi des-idifan atau pajak terhadap dana menganggur. Pajak terhadap dana menganggur merupakan instrumen kebijakan moneter Islam yang dilakukan Bank Indonesia, yaitu giro wajib minimum atau GWM pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah berbentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Oke, kebijakan yang dua itu menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di Baitul Mal memberikan dampak positif pada investasi, penawaran agregat, dan memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya adalah sangat jarang sekali terjadi defisit APBN. Ini karena pengeluaran hanya boleh dilakukan jika ada penerimaan. Oke, selanjutnya itu pengendalian inflasi di Indonesia. Dalam pengendalian inflasi di Indonesia diperankan oleh tiga pihak. Yang pertama itu oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia sebagai penerima amanat undang-undang. Yang kedua, pemerintah, yaitu berbagai kementerian di bawah koordinasi Menteri Ekonomi bersama dengan pemerintah daerah. Dan yang ketiga itu masyarakat dalam arti luas selaku pelaku ekonomi. Sebagai langkah menanggulangi dampak inflasi dan tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mendorong upaya pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan-kebijakan berikut. Pertama, penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Daerah diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, contohnya itu subsidi ongkos angkut dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah. Yang kedua itu dukungan pemerintah daerah sebesar 2% dari dana transfer umum atau dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan
nomor 134/PMK-07/2002 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 5 September tahun 2022. A. Itu total alokasi mencapai 2,17 triliun. Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial termasuk untuk ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta nelayan. B. Penciptaan lapangan kerja dan atau C. Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum daerah, di mana pemberian subsidi ini adalah merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi pada tingkat Pemda. Kemudian yang ketiga itu pengalokasian dana insentif daerah atau DID. Melalui dana insentif daerah diharapkan pemerintah daerah dapat terus memacu kinerjanya dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, termasuk untuk pengendalian inflasi. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Dalam penanganan inflasi di Indonesia, masih menggunakan perpaduan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi modern. Hal ini dikarenakan instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia masih belum begitu efektif, dikarenakan belum meratanya pembangunan yang menggunakan investasi suku negara dan agama di Indonesia yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin jika disamaratakan dengan ekonomi Islam. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.